yang dibutuhkan adalah selain passion itu harus ada passionnya. Kalau nggak ada passionnya, kalau cuma wah ini kayaknya bisnis yang menarik nih, saya mau animasi, itu susah sekali. Karena harus ada passionnya. Yang kedua yang harus dicamkan kepada teman-teman nanti adalah nggak mungkin sendirian. Itu paling utama. Kita terjun di bisnis apa tuh nggak mungkin sendirian gitu loh. Kalau sendirian pasti nggak jadi apa-apa gitu ya. Terus yang berikutnya apa ya? Passion nggak mungkin sendirian. Gini, saya nggak tahu, tapi saya mau sharing begini. Kalau di Pixel ini isinya orangnya masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya gitu. Saya adalah tipikal yang sangat optimistik. Yang saya apapun saya akan ini. Nah, itu nggak akan berhasil kalau saya nggak punya partner yang tugasnya menggagalkan. Maaf loh Mas. Bahasa itunya gitu loh, tugasnya menggagalkan. Nah, saya punya teman-teman di Pixel yang mereka berfungsi untuk menggagalkan semua kegilaan-kegilaan saya sehingga menjadi realistis untuk diproduksi gitu loh. Nah, itu saya rasa perlu. Nah, orang-orang yang bertugas menggagalkan ini itu adalah orang-orang yang benar-benar mengerti teknikalnya secara teknis. Dan ada orang-orang yang mengerti marketnya secara market. Nah, kalau ketiga elemen ini, yang satu obsesif banget, yang satu lagi secara teknikal dia sangat mengerti, yang satu lagi mengerti pasar, saya pikir pasti akan menjadi produk yang berhasil ya, atau bisa dinikmati gitu loh. Jadi gitu kira-kira, di sini kerjanya ya berantem terus gitu loh, karena kalau saya ada sesuatu ide, saya langsung lontarkan, bikin ngotot aja saya. Nanti ada yang ngotot aja, nggak mungkin lah, lama lah, ini bisa 7 tahun lah, apalah gitu, nggak masuk akal lah. Tapi itu berguna untuk akhirnya kita ketemu sebuah solusi atau sebuah apa yang rasanya itu cukup matang untuk bisa dilempar, bahkan jadi ya, jadi produk. Mau ditambahin monggo? Gitu. Iya. Jadi ingat waktu kita berantem minggu kemarin? Betul. Iya Mas ya? Gua enggak. Enggak ya? Nanti abis ini mungkin kita mau berantem lagi. Tapi emang bener sih, dan tadi dari 3 komponen itu kalau memang di suatu produksi animasi tidak harus dalam satu perusahaan ya, karena ya zaman sekarang yang namanya teknologi komunikasi juga udah maju, kita bisa atasi lah. Kalau dulu semuanya harus dalam satu tempat, satu ruangan atau segala macam, karena memang susah gitu untuk koordinasi kalau tidak dalam satu tempat yang sama. Nah sekarang koordinasi itu gampang banget ya, kita bisa email, kita bisa telepon, bisa BBM, bisa WhatsApp, macam-macam caranya. Jadi semua orang menurut saya sih harus terbuka. Jualan instan messenger ya. Salah ya, nggak boleh nyebut merek ya. Gak apa-apa. Harus terbuka untuk menerima bahwa ada orang lain yang bisa melakukan hal lain gitu, yang dia tidak bisa lakukan, dan berkontribusi bersama-sama menghasilkan sesuatu yang baik hasilnya gitu. Karena ya jujur dulu di Kasat Mata saya juga ada pengalaman, kita taunya sebenarnya bikin animasi pendek durasi 15 menit, that's it, dia experience hanya itu. Terus kita rasa mau bikin 90 menit berarti 15 kali berapa tuh ya? Iya. Ya soalnya kayak Janu juga dulu ini mah kayak bikin doang. Iya, kayak bikin 6 kali si ini nih 15 menit, gampang lah gitu. Ternyata nggak semudah itu gitu. Itu aja. Intinya sebenarnya tadi sempat kesebut itu kolaborasi. Kolaborasi kan juga bisa dari skala paling kecil. Misalnya kita cuman bertiga ini ngobrol-ngobrol berantem tadi, sampai apakah ada grup di luar kita, ada company di luar kita. Jadi kerjasama seperti itu. Itu yang saya lihat sebetulnya itu ini yang harus seperti Mbak Dewi tadi bilang, masalah keterbukaan yang ini terus terang karena saya melihat sendiri dari ada beberapa rekan di luar yang kita sering ngobrol lah di industri ini, sebetulnya kan dekat-dekat semua gitu ya. Itu banyak sekali yang memang mereka punya idealisme yang sangat tinggi. Tidak bisa dibilang itu salah, tetapi kadang-kadang dengan idealismenya itu akhirnya dia sulit terbuka menerima yang lain. Jadi akhirnya ini adalah saya mau mengerjakan kerjaan saya mau mengerjakan cerita saya. Nah terus begitu dia mengajak kalau kolaborasi yang pihak yang lain, orang lah itu kan punya kamu, itu cerita kamu, saya mau cerita saya aja. Nah yang itu tuh yang akhirnya
susah juga ya. Jadi maksudnya bagaimana kita agak open gitu, bagaimana sekarang kita kolaborasi, mungkin sekarang adalah waktunya si kreatif yang menang, mungkin ada saatnya adalah budget yang menang, itu kan bagaimana kita bermainnya kan. Aku nggak pernah menang ngomong. Saya kasta paling bawah. Jadi bagaimana itu bermainnya di situ, gimana kita saling bisa komunikasi, saling terbuka ya, jangan apa ya. Ya kita beruntung di sini adalah kebetulan kita udah kenal lama dan segala macam, jadi kita udah sangat terbuka. Jadi saya dengan mudahnya memaki-maki yang lain dan mereka juga dengan mudahnya ngomong apa memarahi saya. Jadi ya no hard feelings, itu semua open, semuanya kita tahu bahwa itu buat yang terbaik kan, itu aja.